Kami masih hadir langsung dari kediaman Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti. Melanjutkan obrolan kita tadi ya Pak, ya ini kita masuk ke inti masalahnya ini Pak. Banyak kesempatan bahwa kepolisian ini menyatakan penangkapan terhadap Bambang Wijoyanto ini ya Pak, ya ini sudah sesuai prosedur. Tapi banyak juga pihak yang menyatakan ini tidak sesuai prosedur, kemudian ada pelanggaran HAM. Tanggapan Bapak seperti apa ini Pak? Kita punya peraturan Kabareskrim nomor 3 tahun 2014. Di situ dijelaskan tentang standar operational prosedur di dalam rangka penyidikan tindak pidana. Nah, di situ jelas di dalam penangkapan seorang tersangka itu dalam membawa dari tempat lokasi penangkapan sampai ke kantor polisi harus diborgol. Harus diborgol. Nah, sekarang persoalannya apakah ada kekhususan di dalam prinsip hukum kita. Kita negara hukum, semua menganut prinsip equality before the law. Semuanya sama di mata hukum. Oleh karena itu, kenapa harus kita lakukan penangkapan? Kenapa harus dilakukan borgol? Itu tidak menyalahi prosedur, tidak melanggar HAM. Ada SOP-nya. Kemudian seseorang yang ditangkap secara mental, secara psikologis akan mengalami shock. Nah, shock ini bisa melakukan apa saja di luar kontrol dia. Misalnya loncat dari mobil, merebut senjata, kemudian merebut setir mobil. Bahkan mungkin bisa melakukan upaya-upaya yang lebih fatal. Contoh, Tesi. Tesi begitu ditangkap, sebenarnya kan ditangkap kan pengguna. Paling ujungnya nanti direhabilitasi. Tetapi karena dia selebritis, dia merasa malu, terjadi shock ini, akhirnya masuk kamar mandi, minum pembersih. Jadi Polri menilai bahwa bisa ada potensi shock itu Pak? Ini bukan Polri, hasil penelitian seluruh dunia seperti itu. Oleh karena itu, standar polisi secara universal seperti itu di dalam penangkapan. Termasuk juga penggeledahan. Penggeledahan kalau misalnya dilakukan melawan pasti dibanting. Penangkapan juga begitu. Penggeledahan bisa ditengkurapkan di jalan, bisa disuruh duduk, bisa disuruh jongkok. Pokoknya berdiri yang tidak bebas. Itu memang standar-standar kepolisian internasional yang kita adopsi. Jadi di mana letak melanggar HAM-nya, di mana salah prosedurnya, itu sudah sesuai dengan aturan internasional dan juga SOP yang dibuat. Silakan nanti siapa saja boleh mempelajari SOP itu, apakah betul seperti itu. Nah, untuk masalah kasusnya sendiri ya Pak ya, ini kasusnya kan pada tahun 2010, kemudian Bambang Wijoyanto saat itu juga sudah pernah diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR dan dinyatakan clear. Tapi kemudian Polri menyatakan ada yang tidak clear pada tahun 2015. Ini kenapa sebetulnya Pak memerlukan waktu yang cukup lama ini? Kita tidak pernah mengatakan ada yang tidak clear. Tetapi Polri melakukan penyidikan itu berdasarkan adanya laporan polisi. Laporan polisi yang masuk ke Polri, siapapun orang yang melapor, tentu kita harus lakukan penelitian, kita terima. Kita lakukan penyelidikan apakah yang dilaporkan ini benar-benar merupakan satu tindak pidana. Bahkan di situ bisa kita mengundang ahli untuk kita mendiskusikan apakah ini bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang diberikan itu memenuhi unsur pidana. Kalau memang itu ada pidananya, kita tingkatkan ke penyidikan sehingga harus ada surat perintah penyidikan. Setelah itu baru kita panggil saksi-saksi, kita cari alat-alat bukti. Nah, setelah semua dianggap lengkap oleh penyidik, akan dilakukan penetapan tersangka. Siapa yang menjadi tersangka itu? Sepanjang alat buktinya cukup, tersangkanya si A, kita akan tetapkan itu. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang kita lalui sesuai dengan manajemen penyidikan. Jadi tidak terus menetapkan tersangka begitu saja tanpa ada dasar hukumnya. Baik. Gitu. Nah,
banyak juga pihak yang menganggap bahwa penetapan Bambang Wijoyanto sebagai tersangka ini sebagai maafkan kalau istilah saya ini tidak berkenan di hati Bapak, ini sebagai balas dendamnya Polri karena seorang Komjen Budi Gunawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam penegakan hukum kita tidak mengenal istilah balas dendam. Itu ya bisa saja orang menuduh seperti itu, tetapi tadi saya katakan prosesnya itu mulai adanya laporan, orangnya ada, yang pelapornya ada, silahkan dilakukan pengecekan di sana. Apakah ini merupakan inisiatif polisi atau tidak? Tetapi setiap laporan yang masuk ke polisi pasti dilakukan langkah-langkah yang sama. Kalau memang tidak, ya kita tidak sampai ke tingkat penyidikan kalau itu bukan merupakan tindak pidana. Tapi kalau itu merupakan pidana, kita lakukan penyidikan. Kalau nanti ternyata alat buktinya kurang, ya bisa saja penyidikan itu dihentikan. Jadi tidak sampai nanti diajukan ke pihak kejaksaan. Ya. Nah itu sebetulnya proses-proses yang kita lalui, tidak terus kita berdasarkan karena ini begini terus kita lakukan begini, tidak. Semua itu ada prosedurnya. Kalau semuanya sesuai prosedur ya Pak ya, sebetulnya tidak perlu terjadi kisruh antara KPK dan Polri hingga saat ini dong Pak? Sebetulnya tidak perlu. Kami sebetulnya sangat menghormati adanya proses hukum. Kalau anggota Polri atau pejabat Polri yang melakukan pelanggar hukum silahkan diproses sesuai ketentuan hukum. Tapi kalau juga dari KPK yang melanggar hukum, tentu kita juga proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan terus lembaga ini dijadikan tameng seolah-olah kisruh antara lembaga Polri dengan lembaga KPK. Tidak. Itu bahkan polisi kalau selalu memeriksa menangani kasus yang berkaitan dengan KPK selalu dituduh kriminalisasi. Di mana ada kriminalisasinya? Contoh misalnya kasusnya Bibit Chandra. Ini dari Polri sudah dilakukan penyidikan, sudah dikirim ke kejaksaan, kejaksaan sudah P21 dianggap lengkap. Dua lembaga ini sudah menyatakan bahwa itu tindak pidana dan dua tersangka itu betul pelakunya. Ini berdasarkan penyidikan Polri dan juga penelitian jaksa. Harusnya sudah lengkap, nggak ada unsur kriminalisasi. Harusnya kalau memang kriminalisasi, jaksa menolak pasti. Ya, baik. Karena itu merupakan kontrol daripada penyidikan Polri. Nah, gitu. Sebelum kita menyudahi segmen ini ya Pak ya, Bapak Presiden Joko Widodo itu kan sudah menyatakan jangan sampai ada gesekan antara KPK dan juga Polri. Nah, ini Bapak saat ini menduduki posisi paling tinggi Pak di institusi Polri. Bapak menerjemahkan pernyataan dari Bapak Presiden ini bagaimana Pak? Jadi begini, ini kan antara Polri dengan KPK sama-sama alat penegak hukum. Kita tentu harus saling bantu-membantu di dalam proses penegakan hukum. Nah, di dalam perintah Pak Presiden itu jelas bahwa saya mengartikan kita sedang mencari satu format yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu jangan sampai diperburuk dengan situasi-situasi akibat adanya gesekan, akibat adanya kriminalisasi dan lainnya. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu masing-masing supaya cooling down, tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru akan memperparah situasi dan mempersulit penyelesaian konflik yang terjadi sekarang. Format yang tepat ini seperti apa ini Pak? Maksudnya? Ya tentu kan ada caranya. Mungkin KPK maunya begini, Polri maunya begini. Sepanjang itu tidak melanggar hukum, saya pikir bisa